Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadya sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar ya? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Ketemu lagi dengan aku di episode 141 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Mana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Gimana kabar kalian semua? Aku doain sehat-sehat selalu ya buat teman-teman podcast kisah horor. Karena aku juga sampai detik ini masih flu, batuk ya. Nggak kunjung sembuh-sembuh karena emang cuacanya di Surabaya lumayan ekstrim hujannya gitu. Sehingga membuat makanya di opening itu nggak ada efek-efek ketawa ya. Aduh nggak kuat soalnya mau ketawa juga. Ini aja kalau ngomong juga udah ngap-ngapan banget anjir. Pilek, enak banget sumpah pilek itu. Menyiksaku. Oke, sebelum kita lanjut ke cerita horor dari pendengar podcast kisah horor, nih aku mau sedikit cerita nih. Pengalamanku beberapa hari ini ya. 2 hari inilah lebih tepatnya. Jadi 2 hari ini aku sedikit kalau pulang kerja tidurnya lebih awal. Biasanya kan aku kalau tidur itu kan jam 1, jam 2 gitu kan. Tapi ini setiap jam 10, jam 9 itu udah tidur duluan gitu. Gak enak badan gitu kan. Habis itu kemarin hari Minggu itu gak tahu kenapa kucing aku tuh ngeong-ngeong terus gitu kan. Aku kira birahi karena sebelumnya dia lagi birahi berat banget kan. Nah tapi udah aku atasin nih supaya gak birahi gitu. Akhirnya tenang. Beberapa jam kemudian sekitar jam 11-an gak salah ya, itu ngeong-ngeong lagi. Tapi ngadepnya di jendela. Karena biasanya kalau dia pengen keluar dari kamar, karena emang kucingku ini kan tidurnya di kamar nih. Kalau dia pengen keluar dari kamar, biasanya dia suka nyakar-nyakar pintu gitu sama ngeong-ngeong di depan pintu pengen keluar. Tapi ini tuh dia ngadep jendela yang jendelanya itu ada di atas lah ya. Jendela model ini loh, ventilasi di atas. Jadi ada kasa nyamuknya gitu. Nah itu ya aku pikir biasa aja sih, mungkin karena dia pengen efek keluar gitu, nggak menaruh curiga apa-apa gitu. Udah tidur dengan nyenyak bla 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 bla. Akhirnya keesokan harinya, tepatnya hari Senin ini, aku pulang kerja sekitar nyampe rumah tuh jam 9. Terus cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, sikat gigi, bla bla ya, rutinitas setiap hari. Masuk ke dalam kamar ya kan, sama kucing aku. Nah kucing aku ini ngeong-ngeong lagi gitu kan. Birahi nih ceritanya, lagi birahi berat banget gitu. Nah pas aku marahin kucing aku karena berisik ya dia ngeong, itu secara gak sengaja aku ngelihat jendela atas. Jadi ini aku gambarin lagi ya, kalau kalian udah dengerin ceritaku di episode sebelumnya. Aku tidur di kamar atas. Aku tinggal di rumah ini bertiga doang ya, aku sama orang tuaku. Nah orang tuaku tuh tidur di kamar bawah. Posisi kamarku kalau aku gambarin secara
ruangan gini ya. Kamarku tuh ada di sisi pojok kiri, ya kan. Jadi kalau naik ke tangga, jebret, sisi sebelah kanannya itu gudang yang dulu aku pernah ceritain banyak banget gangguan kuntilanak dari sana. Terus habis itu sampingnya tangga, atasnya tangga lah lebih tepatnya itu kamar mandi. Terus habis itu jalan ke sisi kiri itu ruang tengah yang isinya itu lemari-lemari, ada sekitar 3 lemari lah, baju-bajuku sama baju-baju orang tuaku kan. Tapi kondisinya lampu nyala. Nah, paling pojok itu kamarku. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Nah, aku tuh tadi tuh mau rekaman buat episode terbaru hari Selasa itu jam 9 malam ya kan. Karena kondisi yang agak kurang fit, jadi aku pengen rekaman itu lebih awal. Biasanya kan jam 12 ke atas tuh. Nah, lagi mau rekaman gak mood nih karena kucingku ngeong-ngeong terus. Jadinya hilang konsentrasi, takutnya juga terganggu juga gitu. Udah kan, aku matiin laptopnya, terus marahin kucingku gitu karena dia ngeong-ngeong terus. Pas aku marahin, aku kan ngadepnya kan ke kucingku nih di bawah. Tiba-tiba aku tuh refleks lihat ke atas, maksudnya ke arah jendela di ruangan sebelah. Lampunya mati itu, tapi langsung nyala lagi. Itu ada sekitar 1 detik lah, mati terus nyala gitu kan. Nggak kepikiran aneh-aneh. Pikirku itu mungkin kongslet kali ya, itu lampunya kongslet. Terus udah, karena nggak berpikiran aneh-aneh tuh, soalnya masih ribet banget dengan suara kucingku yang lagi ngeong-ngeong parah tuh kan, berisik banget. Dah, aku marahin kucingku diem. Terus ngeong-ngeong lagi kucingku itu kan, ngeong-ngeong terus. Aduh gila, kalau lagi birahi gitu ngeongnya bukan main, berisik banget gitu kan. Aku marahin lagi itu kucingku. Kitty, diem. Terus beberapa saat lagi aku refleks lihat ke atas, lampunya mati lagi, terus nyala. Terus aku pikir, wah gak bener nih, ini kenapa sih kongslet ya? Tapi aku mikir, kan kemarin habis beli lampu gitu loh, baru ada 2 bulanan lah ini aku ganti lampu, masa iya udah kongslet gitu kan? Padahal kan lampunya baru gitu kan, mahal ibaratnya itu lumayan lah, jadi nggak bakalan kongslet gitu loh pikirku kan, karena kan lampunya pakai Philips gitu kan. Udah selesai, habis itu ngeong lagi, ketiga kalinya kucingku ngeong lagi, tapi posisinya dia udah ngeliat ke atas jendela ngeong-ngeongnya. Ngeong lihat ke jendela atas, terus aku ngeliat ke atas, lampunya mati terus nyala. Nah, ini yang membuat aku ekstrim adalah pada saat yang ketiga kalinya ini lampunya mati terus nyala lagi, itu kedengeran bunyi cetekan lampu di sebelah. Cetek gitu kan. Keras banget karena emang cetekan lampu aku itu bunyinya lumayan keras gitu. Jadi kedengeran lah sampai kamarku. Udah dong, merinding. Terus aku marahin itu kucing. Habis itu aku manggil-manggil. Pikirku itu mamaku lagi naik ke atas gitu kan. Kalau bapakku nggak mungkin karena bapakku lagi sakit, jadi nggak kuat kalau naik ke atas tangga gitu kan. Terus aku manggil, "Mah," nggak ada yang nyaut gitu. Kucingku masih ngeliat di atas gitu, tapi posisinya dia udah nggak ngeong-ngeong lagi, tapi ngeliatin ke atas jendela. Nah itu aku inisiatif nih mau tak rekam gitu kan, pakai handphone. Siapa tahu lampunya mati lagi terus nyala. Tak tungguin terus kan sampai 10 menit nggak ada perubahan, nggak ada nyala mati gitu kan. Ya udah, pikirku mungkin udahlah kali ya, mungkin setannya pengen tidur kali, lampunya dimatiin gitu. Udah, terus aku lagi nggak mood banget buat rekaman waktu itu karena kucingku ngeong-ngeong terus. Akhirnya aku tidur jam 12:30 malam, kebangun karena kucingku ngeong-ngeong lagi, ya kan, ngeong terus. Nah itu masih setengah sadar, tak pikir itu
kucingku lagi lapar gitu kan. Ya udah ambil makanan di luar. Di luar depan kamar sebelah gitu kan. Di kamar depan itu kan ada, kamarku tuh jemuran gitu loh, tempat jemuran, terus ada meja. Nah makanannya tak taruh situ, mau tak ambil tak taruh di kamar. Nah pas aku mau buka pintu itu tiba-tiba lampunya mati lagi terus nyala lagi. Anjing nggak, niatku mau aku rekam gitu loh biar enak, biar ada bukti terus aku share di Instagram gitu kan. Nggak taunya pas nggak direkam dia mulai aktivitas. Giliran direkam dia nggak mau aktivitas. Ya udah langsung masuk kamar gitu kan. Dan sampai saat ini udah nggak ada gangguan lagi sih. Ini kebetulan sekarang udah jam 1:51 ya. Jadi nggak ada gangguan lagi. Makanya aku tuh paling seneng itu rekaman untuk cerita horor itu di atas jam 12 malam. Kalau di bawah jam 12 malam itu kayak berasa keganggu banget dengan apa ya, ngerasa parno sendiri gitu loh, takut-takutin. Aneh kan? Padahal sebenarnya aktivitasnya makhluk halus itu jam 12 sampai jam 3 malam, jam 3 pagi gitu loh. Tapi ini jam 12 malam lewat itu malah nyaman gitu kalau dibuat cerita horor. Gak jelas gitu. Nah itu dah pokoknya. Udah 2 hari ini diganggu sama sosok yang gak jelas gitu ya. Setelah sekian lama terakhir diganggu ketawa akak-akak kuntilanak, sekarang diganggu main-mainin cetekan lampu gitu. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor nih. Nah, cerita pertama datang dari Google Form. Judulnya adalah Hantu Terlihat Melalui Infrared. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performance-nya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan, Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran. Sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Oke. Halo Mbak Ana, ini adalah salah satu kisah horor yang saya alami. Sebut saja nama saya Alan. Saya akan berbagi kisah horor saya. Waktu itu, saya masih menjadi OB di sebuah perkantoran daerah Cengkareng. Gedung tersebut mempunyai 5 lantai. Seperti biasa, tugas OB membersihkan seluruh area ruangan yang telah diberikan dari koordinator. Waktu itu saya diberikan tugas untuk membersihkan area lantai 4, ruangan meeting besar, dan lantai 3, ruangan karyawan bekerja. Tidak ada firasat apa-apa yang bakal terjadi saat itu. Saya bekerja dari pagi hingga sore. Setiap jam 5 sore seluruh karyawan pulang yang berada di lantai 3. Namun ada beberapa supervisor yang masih lembur untuk menyelesaikan tugas. Otomatis saya menunggu untuk membersihkan ruangan yang digunakan oleh SPV tersebut. Sembari menunggu, saya membersihkan ruangan meeting yang di lantai 4. Ruangan meeting tersebut memiliki kode akses menggunakan nomor PIN.
Dan ketika kode PIN benar saat diinputkan, maka pintu kaca otomatis akan terbuka bergeser otomatis karena menggunakan automatic sliding door. Sliding. Langsung saya masuk dan menyalakan lampu yang warm saja. Lalu membersihkan seluruh area ruangan meeting. Karena sekitar jam 3 sore ada meeting tadi. Dan bekas makanan dan minuman masih banyak tergeletak di meja meeting. Baru juga masuk sudah merasa ada yang berdiri di pojokan. Dan tiba-tiba bulu kuduk saya merinding. Langsung aku bergegas untuk membersihkan saja. Selesai sudah, akhirnya saya membersihkan area meeting. Buru-buru saya ambil kantong plastik penuh sampah untuk dibawa keluar. Saat keluar, pintu akan otomatis terbuka karena terlihat oleh infrared. Sembari mematikan lampu dan pintu pun tertutup otomatis kembali. Saat saya meletakkan kantong sampah dekat lift untuk mematikan lampu toilet, tiba-tiba pintu otomatis ruangan meeting terbuka lalu menutup kembali. Seketika sekujur tubuh seperti kesetrum. Merinding, langsung saya lari ke lift, buru-buru saya tekan untuk buka lift. Dan area meeting sudah gelap karena saya matikan lampu utama lantai 4. Tiba-tiba terbukalah kembali pintu otomatis ruangan meeting, lalu menutup lagi, dan itu 2 kali. Ah, gila dalam pikirku, gak bener sih ini. Apa iya jin bisa kedetek sama infrared pintu otomatis yang di dalam ruangan meeting? Saat pintu lift sudah terbuka, langsung saya masuk ke dalam lift dan menuju lantai 3. Sampailah di lantai 3 dan lanjut bersih-bersih di lantai 3. Beruntungnya masih ada SPV yang lembur, jadi ada temen. Saya masih kepikiran setan di lantai 4 kok bisa kedetek sama infrared ya. Oke, itu saja teman-teman cerita horor saya kali ini. Masih ada banyak kejadian yang saya alami di kantor tersebut. Lain waktu saya akan ceritakan lagi seperti saklar lampu menyala dan mati sendiri, diikuti hantu jembatan, dan salah satu karyawan mengalami kakinya dipegang makhluk halus. Terima kasih Mbak Ana sudah membacakan cerita horor saya dan minta maaf mungkin tulisannya kurang rapi dan tidak seram. Oke, thank you Mas Alan buat cerita horornya ya. Ini nggak kepikiran dia yang terakhir, dia bilang mau cerita tentang pengalaman horor yang saklar lampunya nyala terus mati sendiri. Padahal barusan aku cerita nih tentang kejadian saklar lampu di rumah aku, mati nyala gitu ya. Kok sama gitu. Oke, mari kita komentar tentang ceritanya Mas Alan nih ya. Aku nggak tahu kalau setan itu bisa kedetek infrared ya, nggak ngerti. Tapi mungkin aja kita ambil sisi positifnya. Mungkin pada saat Mas Alan ngebersihin ada hewan kali kayak seperti tikus yang kedetek mau masuk ke ruangan tersebut, atau mungkin kucing kali ya yang kedetek yang masuk ruangan tersebut. Ya itu sisi positifnya ya. Nah sisi negatifnya ya mungkin saja ada sosok yang tak terlihat yang melintas gitu, yang goda-godain buat mainin pintu tersebut ya, pintu otomatisnya, sliding doornya buat nakut-nakutin Mas Alan. Nah itu sisi negatifnya. Sisi positifnya mungkin ada sesuatu lah yang lewat di situ, bisa jadi hewan gitu kan. Ini menurutku serem banget ya, karena aku udah ngomong berulang-ulang kali, cerita pengalaman horor di kantor itu seremnya banget dibandingkan cerita horor yang ada di sekolah. Beneran dah. Pokoknya cerita horor yang ada di kantor, pengalaman kamu dihantu-hantuin di kantor gitu kan, ngelihat. Paling sering cerita sih kebanyakan pendengar podcast kisah horor itu
pengalaman horornya di kantor itu selalu nemuin apa kalau bisa dikatakan kayak duplikat gitu loh, duplikat orang yang kita kenal. Semisal kita di ruangan gitu lagi lembur, terus ngeliat teman kita lagi lembur gitu kan, ya biasa aja. Tapi pas tiba-tiba kita lagi asik kerja, ada WhatsApp masuk dari teman kita yang kita lihat itu bilang kalau contoh nih, bro, kunci aku ketinggalan di meja, tolong ya ambilin ya, soalnya aku udah nyampe rumah nih, simpen dulu. Nah itu pas udah dibaca ternyata yang ditemuinnya tadi di ruangan tersebut adalah sosok hantu yang menyerupai temen-temennya. Nah itu sering banget terjadi dan sering banget diceritain di podcast kisah horor. Itu paling serem sih menurut aku ya, horor di kantor, karena kita nggak tahu nih seluk beluk kantor tuh kayak gimana. Karena ya itu tadi, kantor, sekolah atau gedung apapun itu kalau udah tidak ada aktivitas itu ekstrimnya lumayan nih daripada di rumah. Karena kan kalau di kantor itu kan aktivitasnya jam 1 sampai jam 7 pagi sampai jam 5 sore lah paling lama ya. Setelah itu nggak ada aktivitas kecuali lembur. Lembur pun juga 1-2 orang. Nah itu ruangan-ruangan yang kosong itu di jam-jam tersebut itu menjadi salah satu lokasi yang sangat menarik buat mereka untuk beraktivitas. Nah itu makanya kebanyakan gedung-gedung kayak kantor, sekolah itu kebanyakan horor gitu ya. Banyak banget kejadian-kejadian horor di sana karena ya itu tadi aktivitasnya itu cuma sampai sore. Nah sore sampai dini hari sampai pagi itu jam 6 itu sudah nggak ada aktivitas dan itu menjadi aktivitasnya mereka di situ. Ya layaknya kehidupan sehari-hari manusia gitu. Dia kayak apa ya? Mungkin dia lagi bikin laporan kali setannya, kuntilanaknya bikin laporan hari ini udah mencapai target belum, nakut-nakutin manusia. Atau mungkin si tuyul udah capai target belum, nyolong duit. Nah itu jadi kejawab ya kenapa lokasi-lokasi perkantoran ataupun sekolah eksistensi makhluk gaibnya itu lebih lumayan dibandingkan lokasi-lokasi seperti rumah sakit atau apapun. Kalau rumah sakit sih lumayan ya karena emang di situ banyak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti orang meninggal dalam keadaan sakit, orang kecelakaan gitu dibawa ke sana atau mungkin di situ juga ada ruang jenazah. Nah itu. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya ini datang dari email. Ini datangnya dari pencerita sebelumnya ya, karena ini memang nggak mau diceritain, nggak mau diomongin, dibacain namanya. Jadi ini aku kasih clue, dia yang kirim cerita tentang pengalaman horor di rumah dinas waktu bapaknya lagi dinas gitu ya, anak kolong gitu. Kirim cerita lagi gitu ya. Judulnya adalah Dikeroyok Hantu Rumah Belanda. Ini kayaknya masih sekitaran rumah kompleknya dia ya. Halo Kak Ana, nama aku jangan dibaca kali ya. Jangan dibaca ya kali ini. Aku dari Bandung. Ini cerita kedua yang aku kirim ke podcast kisah horor. Aku kirim dalam waktu yang berdekatan. Lagi ada sedikit waktu sebelum ngerjain tesis. Wih gila. Dan aku pengen aja share cerita horor yang langsung dibacain di podcast ini. So podcast kisah horor jadi podcast pertama yang aku bagi cerita horor ini. Waduh thank you ya. Thank you banget. Sebelumnya di cerita pertama aku udah ceritain lokasi aku tinggal. Dan cerita ini adalah cerita langsung dari mantan tetanggaku sewaktu aku tinggal di kompleks dinas di Parongpong. Cerita ini sekitar tahun 2011 sampai 2012. Aku lupa. Buat geger banget semua orang yang ada di kompleks. Mulai dari kompleks depan sampai atas. Jadi tetangga aku ini sebut saja namanya Tante X. Orangnya baik banget dan dia bisa melihat
berkomunikasi dan bisa ngapa-ngapain sama mereka. Tanda kutip nih ya. Tante X dan suaminya ini baru dipindah tugaskan dari Jawa Timur. Kebetulan mereka akan tinggal di sebelah rumahku. Tapi pada saat itu rumahnya belum selesai direnovasi karena kotor, banyak bolong dan tidak lama diisi. Akhirnya Tante X ini tinggal di guest house. Guest house ini udah lama kosong. Ya karena jarang diisi dan biasanya hanya untuk tamu sekelas pejabat yang nginap di situ. Lokasinya ada di sebelah kolam ikan tua. Untuk lebih jelas lihat gambar yang aku kirim ya. Gambar apaan tuh? Oh, Google Map. Guest house ini bangunan Belanda juga dan gelap banget karena ada pohon-pohon rindang tinggi. Ada ayunan juga. Dan ada cerita horor juga yang bakal aku ceritain di kesempatan lain. Aku jujur pernah dan sering banget masuk ke situ. Karena ya ibuku sering kumpul sama ibu-ibu lain di situ. Perkumpulan istri prajurit yang biasa disebut Persit gitu ya. Pengalaman aku masuk ke rumah itu mencekam walaupun siang hari. Rumah itu gelap. Gak tahu kenapa, lampu dinyalakan saja tetap gelap. Aku merasa sangat was-was seperti ada yang mengikuti dan melihat ke arahku. Oke, lanjut ke cerita Tante X. Ceritanya malam itu malam Jumat. Dan Tante X ini menginap di situ sementara sampai rumah sudah siap diisi. Sedangkan suaminya sedang piket di kantor atas dekat kandang kuda. Jadi bisa dibilang Tante X ini sendirian di guest house tua dan besar itu. Biasanya di masjid depan rumahku itu selalu ada yasinan dan selesai jam 9 malam. Malam itu Tante X sendirian dan dia belum sholat isya. Semenjak mulai sore hingga maghrib dia selalu diganggu dengan banyak makhluk di situ. Ya karena dia memang bisa melihat dan berinteraksi juga dengan mereka. Tante X ini sholat isya kemalaman hampir jam 11 malam. Jujur katanya Tante X walaupun dia bisa melihat ya dia takut juga dengan mereka. Apalagi kalau wujudnya kurang bagus, kurang enak dilihat atau jahil bahkan jahat. Tante X mengambil air wudhu di toilet di dalam kamar. Semenjak mulai awal sholat, banyak sekali yang sudah mulai mengganggunya. Mulai dari menampakkan wujud di samping, depan, hingga berlari-lari di sekitar dia. Puncaknya pada saat Tante X setelah rukuk dan mau sujud. Ketika hendak bangun dari sujud, Tante X merasa berat. Seperti ada yang menaiki di punggungnya. Tante X juga mendengar suara anak kecil perempuan tertawa kecil berlarian di dalam kamar. Suara ketawa Miss Kuntilanak yang berwujud seperti noni Belanda dan dia memaksakan untuk bangun dari sujud. Yang dia lihat adalah sosok pocong tinggi besar hitam duduk di atas punggungnya. Tante X langsung menangis ketakutan karena segerombolan hantu itu mengganggu melebihi batas. Akhirnya Tante X mencoba menelepon suaminya yang sedang piket dan suaminya bergegas pulang sebentar dari piketan dan datang ke guest house. Ketika suaminya datang, Tante X benar-benar ketakutan tapi merasa lega. Akhirnya pada saat itu juga suami Tante X menghubungi rekan kerja dan perkumpulan di masjid untuk langsung datang ke guest house. Banyak sekali bapak-bapak dan ustadz haji yang datang dan akhirnya mereka menggelar yasinan dan membaca banyak doa di guest house itu. Setelah pengajian itu Tante X merasa sedikit tenang. Tetapi mau tidak mau tetap tidur di guest house itu hingga besok pagi.
Cukup sekian Kak cerita aku yang kedua. Aku mencoba untuk singkat dan langsung ke intinya. Jujur masih banyak banget cerita horor yang aku punya. Secara aku tinggal kurang lebih 12 tahun di daerah perumahan dinas ini. Makasih Kak sudah dibacakan. Kabari aku ya kalau emailku sudah dibacakan oleh Kak Ana. Oke, thank you banget untuk cerita keduanya ini. Sebenarnya cerita pertamanya juga lumayan keren sih ya. Tapi ya mohon maaf banget kalau yang episode lalu cerita pertama agak sedikit kurang nyaman nih ngebacainnya. Karena emang posisinya aku ngebacainnya siang hari. Banyak banget gangguan-gangguan suara-suara goib ya. Seperti suara anak kecil, suara motor lewat gitu. Soalnya malamnya itu aku udah rekaman sebenarnya. Cuma gak tahu kenapa pas mau aku kirim laptopnya mati gitu, mati pet. Kukira itu baterainya habis. Tapi pas aku cas, aku nyalain nggak bisa gitu. Nggak taunya pas aku bawa ke sekolah itu kena apa gitu softwarenya atau apa gitu. Tapi ini alhamdulillah udah bener lagi gitu. Lalu ditambah cerita kedua ini lumayan serem ya, tentang pengalaman si Tante X ini diganggu sosok-sosok yang berada di sana. Dan kebetulan di guest house tersebut lokasinya lumayan angker, sepi, tidak ada pengunjung sama sekali. Dan bangunannya ini bangunan Belanda gitu, jadi kerasa banget horornya kayak gimana. Dan aku agak sedikit iri dengan Tante X ini karena dia bisa melihat sosok-sosok hantu. Karena saya udah mencoba untuk melihat sosok hantu tapi gak bisa gitu ya. Sudah berbagai cara bagaimana caranya bisa melihat hantu tapi tetap gak bisa. Atau mungkin hantunya ini takut ngelihat muka aku ya. Sehingga pada saat papasan ketemu aku, hantunya pergi, kabur gitu. Alhasil aku gak bisa ngeliat hantu. Tapi yang ada cuma diganggu doang, kayak cetek-cetek lampu, suara ketawa dan lain-lain gitu. Ya udah biasa sih kalau misalnya di lokasi asrama gitu ya, asrama militer. Maksudnya dalam arti rumah dinas lah ibaratnya ya. Rumah dinas itu angker ya, karena kebanyakan rumah dinas itu bangunannya masih bangunan lama nih, bangunan zaman kolonial Belanda gitu kan. Ya yang sebelumnya aku pernah cerita kalau dulu juga aku pernah tinggal di rumah dinas waktu bapakku masih dinas ya, masih aktif gitu. Sekarang kan udah pensiun jadi nggak boleh tinggal di rumah dinas tersebut. Jadi kerasa banget lah horornya kayak gimana, apalagi di lokasi tersebut itu. Kalau di tempat aku ya, zaman dulu ya, kalau sekarang kan masih udah rame tuh. Nah dulu itu tahun 90-an tuh sepi gitu, sepi banget, nggak ada orang. Jadi jam 7 malam itu udah sepi banget karena emang zaman dulu itu nggak serame sekarang. Kalau dulu tuh belum ada flat gitu, rumah susun itu untuk anggota-anggotanya tinggal. Jadi itu rumahnya itu kayak rumah-rumah biasa, rumah-rumah pada umumnya, perumahan gitu, cuma kecil. Dan di satu sisi lain ini sepi gitu. Apa ya? Maksudnya dalam arti cuma hanya bisa dihitung dengan jari kepala keluarga yang tinggal di situ gitu. Nggak ramai kayak dulu. Nggak ramai kayak sekarang. Jadi ya kebanyakan zaman dulu itu anggota-anggota yang lettingnya bapakku itu lebih memilih untuk beli rumah di lokasi lain dibandingkan tidur di rumah dinas. Kecuali kalau misalnya memang keterbatasan biaya untuk membeli rumah, nah mereka biasanya memanfaatkan rumah dinas terlebih dahulu, nabung baru beli rumah sendiri gitu biasanya ya. Tapi karena emang lokasinya angker, lokasinya juga agak sedikit lumayan sepi banget, jadi mereka memutuskan untuk tidak tinggal di situ. Nah ini masih ada sih rumahnya itu. Kalau kalian orang Surabaya dan salah satu pendengar podcast kisah horor ini tinggal di daerah Armatim ya, Armada 2. Nah kalau kalian tahu, pokoknya kalau ada yang lokasinya di situ, kalian coba deh cari. Namanya Pasiran, Gang Pasiran 1. Itu lokasinya
Ini armada terus belakang itu ada PT PAL. Nah, ada Denma, Rumjab itu rumah jabatan. Nah, itu di depannya Rumjab itu sebelahnya pom bensin itu ada rumah-rumah dinas zaman dulu gitu. Itu masih ada sampai sekarang, cuma jarang banget ada orang yang nempatin di situ gitu. Nah, itu salah satunya dulu ada rumah bekas bapakku tinggal sekeluarga gitu. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita horor kali ini. Udah ada 2 episode yang aku ceritain karena emang tadi udah ketambahan cerita dari aku ya. Pengalaman 2 hari ini diganggu sama cetek-cetekan lampu. So buat teman-teman semua yang pengen berbagi cerita horor atau pengen cerita horornya dibacain, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com atau Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor dan jangan lupa follow Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast atau di Anchor serta di Noise karena Podcast Kisah Horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Terima kasih udah dengerin Podcast Kisah Horor sampai detik ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.